I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan nama saya Siti Anastasia Kakampu dengan NIM 2214201173, mata kuliah Komputer Dasar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A6 semester 2. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan komputer oleh dosen pengampu Encik Mary Menitaju ST MKom. Masuk dalam pembahasan yang pertama, ada pengertian komputer. Pengertian komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Komputer terdiri dari 3 elemen, yakni hardware, perangkat keras, seperti prosesor, hard disk, RAM, CPU. Yang kedua ada perangkat lunak atau software, seperti aplikasi-aplikasi dan juga sistem operasi yang akan bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan oleh brainware atau pengguna. Berikutnya mengenai sejarah perkembangan komputer digital. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembangan mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine dengan simulasi gagasannya yang juga dinamakan uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse, insinyur mesin asal Jerman. Tersebut membuat komputer digital pertama bernama Satuan. Sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, Zuse merangkit model komputer digital pertama pada tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Model komputer digital yang dikembangkan oleh Zuse ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital pertama. Kemudian ketika Perang Dunia Kedua tengah berlangsung pada tahun 1945, John Maclay berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisis yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Awalnya mesin ini diciptakan untuk membantu Angkatan Darat memprediksi serangan. Kita masuk dalam ciri-ciri perkembangan komputer dari berbagai generasi. Yang pertama, generasi pertama dimulai pada 1940 sampai 1995. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama, yakni ukuran fisik yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep strogen program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contoh dari komputer generasi pertama adalah IBM 705 untuk industri yang dibuat tahun 1959 dan IBM 701 sebagai komputer komersial dalam ukuran besar yang dibuat pada tahun 1953. Yang kedua ada generasi kedua 1959 dan 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya yang sudah membentuk removable disk. Contoh komputer generasi kedua diantaranya komputer PDP,
dan PDP-8 yang dibuat sebagai komputer mini komersial pertama pada tahun 1963. Contoh lainnya yaitu IBM 1400 dan IBM 7070 NCR. Generasi ketiga 1965 sampai 1970, komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen IV, Integrated Circuits, sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan output-nya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Contoh komputer generasi ketiga adalah PDP Min11, ODO 3000 dan IBM S30 Nova. Generasi keempat, personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi large scale integration yang juga disebut dengan bipolar layer integrator. Contoh komputer yang telah menggunakan chip mikroprosesor adalah komputer IBM 370, sedangkan mulai tahun 1981 banyak komputer yang sudah menggunakan mouse dan sistem Windows. Generasi kelima atau sekarang, komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang telah menggunakan very large scale integration dan artificial intelligence supaya komputer dapat memecah masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di UNPI aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus UNPI didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus UNPI mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial UNPI.